Shalom Tiberias. Bisa lebih dahsyat lagi shalom. Boleh lambaikan tangan kita sambil tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita percaya hanya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan Bapak Ibu dan saya, amin. Hanya Tuhan Yesus kekuatan kita sampai selama-lamanya. Saya undang sama-sama kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita menaikkan syukur kita. Dia Tuhan Allah sumber kekuatan setiap kita, amin. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersyukur. Mari berterima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi. Hanya Kau. Boleh angkat tangan Bapak Ibu, katakan, tak ku andalkan kekuatanku, amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber, amin. Kuatku dan bagianku selama hanya Allah sumber. Sama-sama. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selama hanya selamanya. Selama-lamanya hanya Tuhan Yesus kekuatan kami. Hanya Kau milikku di surga. Nyanyi dengan hati bersyukur. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau, amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama hanya Allah sumber kuatku, Allah sumber Allah sumber kuatku dan bagianku selama Yesus, Yesus sumber. Panggil namanya, nama yang ajaib selama-lamanya. Lebih sungguh lagi. Yesus sumber, Yesus sumber, Yesus sumber kuatku dan bagianku selama hanya Yesus sumber kuatku, Yesus sumber. Hanya nama Yesus yang kami andalkan. Kuatku dan bagianku selama hanya, selama hanya, selama hanya, selamanya. Yang kami andalkan selama-lamanya hanya nama Tuhan Yesus Kristus, amin.
Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau bersyukur sebab kita percaya hanya Tuhan Yesus kekuatan setiap Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat belas kasihan-Mu bagi setiap kami. Kami ada sampai hari ini, kami mau katakan semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Oh Bapa kami yang setia, Bapa kami yang dahsyat, Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami sembah, kami agungkan, kami puji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan siang hari ini bawa doa Bapak Ibu sama Tuhan. Bawa syukur Bapak Ibu sama Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai setiap perbuatan tangan-Nya. Kami nyatakan tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Roh Kudus ada dalam setiap kami. Roh Kudus memampukan setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Biar darah-Mu yang kudus menyucikan, melayakkan setiap kami yang hadir. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami temukan kelegaan. Dalam hadirat-Mu kami temukan sukacita. Dalam hadirat-Mu kami temukan pengharapan. Terus kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias. Kami ucap berkat buat gembala kami, Bu Pendeta Daryati Pariaji. Dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Ini hidup setiap kami. Ini syukur setiap kami Tuhan. Kami menolak mematahkan segala bentuk tipu daya muslihat iblis. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak punya kuasa atas setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berikan syukur, sembah kami, pengagungan kami hanya bagi satu nama yang ajaib. Nama yang menyelamatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, yang disayang sama Tuhan, gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan hanya buat nama Tuhan Yesus. Mari datang dengan ucapan syukur siang hari ini. Datang dengan hati yang menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami Tuhan. Ini pujian setiap kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Angkat tangan Bapak Ibu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kemanakah
sejati. Kasih sejati. Oh, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi Bapak Ibu sama-sama dengan hati bersyukur. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Dengan iman percaya nyatakan, kemanakah kami berseru? Katakan saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Mari lebih sungguh lagi. Angkat tangan Bapak Ibu, angkat penyembahan Bapak Ibu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan tangannya bekerja di tempat ini melawat setiap Bapak Ibu. Tak dapat jalan sendiri. Mari nyatakan dengan iman, kami perlu Kau Tuhan. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan buat Raja segala Raja. Biar di siang hari ini menjadi ucapan syukur setiap kami Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus. Kami perlu Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Mari sama-sama gereja Tiberias dengan hati yang bersyukur. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Yang mengandalkan Tuhan, mari bangkit berdiri, angkat tangan Bapak Ibu. Kami perlukan keajaiban. Kami buka hati Bapak Ibu sama-sama. Lebih lagi, sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Boleh beri kemuliaan tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu sama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan
Kami menyembah, kami memuji-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dipuji dari setiap hati kehidupan orang percaya. Semua baik, semua teramat baik yang Tuhan telah kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sejenak siang hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersyukur buat kasih Tuhan, bersyukur buat kasih setia Tuhan Yesus. Haleluya. Kita boleh angkat tangan kita Bapak Ibu. Angkat tangan tanda kita mengandalkan Tuhan. Kami mengangkat tangan tanda kami berserah sama Tuhan Yesus. Haleluya. Roh-Mu menjamah setiap umat-Mu. Roh-Mu memulihkan setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu. Syukur buat kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lebih lagi sama-sama, semua baik. Haleluya. Katakan semua baik yang Tuhan kerjakan, Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan. Boleh lebih dahsyat lagi, kita yang bersyukur. Mari angkat tangan, sembah Tuhan Yesus. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Boleh lebih dahsyat lagi Bapak Ibu siang hari ini. Buka hati, angkat tangan, sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan. Bapak Ibu yang bersyukur, boleh beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Engkau jadikan setiap hidup kami Tuhan berarti. Boleh lebih dahsyat lagi tepuk tangan. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik,
tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Boleh lebih dahsyat lagi sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur, segala pengagungan kami Tuhan, segala hormat, pujian, syukur kami berikan, kembalikan kami hanya bagi satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang menyelamatkan, nama yang berkorban bagi setiap kami, nama Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, dalam setiap situasi hidup kami mau terus katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan teramat baik bagi hidup kami. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi setiap kami umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh menyembah Tuhan. Kami bersyukur boleh memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biar yang sakit terima kelepasan, terima kesembuhan, terima pemulihan. Sebab kami percaya saat kami menyembah dalam hadirat Tuhan, sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Biar Tuhan semakin besar, Tuhan semakin dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, yang siap bersukacita, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi paling luar biasa buat Tuhan. Kita boleh salam kiri kanan, kita katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus berkati setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan siang hari ini. Kami datang memuji-Mu Tuhan Yesus. Siang hari yang bersuka cita sama-sama, ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan mari bersuka cita pada siang hari bersama-sama. Tiberias dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Bersyukur pada siang hari bersama-sama kita berkumpul memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Untuk lagi sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kita bertepuk tangan sama-sama buat
buat Tuhan Yesus siang hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sampai hari. Kita mengucap syukur buat sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Haleluya. Come on. Kami datang bersorak-sorai memuji Tuhan. Yang percaya Tuhan kira dahsyat, sama-sama kita boleh sorakan haleluya. Sebab Tuhan maha besar, yang layak dipuji untuk selama-lamanya. Come on. Kita bertepuk tangan buat Tuhan sama-sama siang hari ini. Nyatakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Kita nyatakan siang hari ini. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama buat Tuhan, ceritakanlah kemuliaan-Nya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sama-sama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Bersama-sama kita nyatakan kebaikan Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dengan segenap hati kita. Sama-sama Tiberias, ceritakanlah kemuliaan-Nya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala dan perbuatannya yang ajaib, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Yang percaya sama-sama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Menghancurkan. Mari sama-sama buat Tuhan yang percaya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sepanjang hidup kita percaya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan dengan pujian kita pada siang hari ini. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat
dahsyat. Sekali lagi bersama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar. Kita nyatakan Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 oh dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Dahsyat, dahsyat. Tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh kembali silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang percaya kuasa Tuhan nyata, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Kita mengucap syukur telah memuji dan menyembah Tuhan pada siang hari. Terlebih dahulu sama-sama kita akan menyaksikan itu video highlight dari khotbah Ibu Gembala yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, dengan tema firman Tuhan yaitu merdeka dari ikatan dosa dan menjadi hamba kebenaran. Selamat menyaksikan. Merdeka bukan berarti kita harus bebas berbuat dosa, tetapi kita harus merdeka di dalam kebenaran. Dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan menjadi hukum kehidupan dengan maksud memerdekakan kita dari dosa dan kuasa iblis. Orang yang melakukan firman Tuhan akan menikmati kebahagiaan dengan Tuhan Yesus karena kita berdiri teguh dan pelaku firman. Jangan mau lagi diperhambakan oleh dunia. Iblis punya target utama dan tujuan utama untuk kita supaya jatuh dalam dosa. Sebagai orang percaya, hidup bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita dalam menghadapi segala masalah. Tugas kita sebagai mempelai Kristus, kita harus mempersiapkan baju putih terbuat dari lenan halus. Seorang mempelai Kristus harus menjaga dan mempersiapkan baju putih yang bersih, artinya perbuatan baik dan hidup dalam kekudusan. Sebab tujuan utama sebagai mempelai adalah hidup bersama Yesus Kristus selamanya. Sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari ikatan dosa, sebaiknya kita menjadi pelaku firman untuk supaya kita alami kemerdekaan dan tetap teguh bertahan dan kita menikmati kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Baik, puji Tuhan, video lengkap khotbah Ibu Gembala Sidang Jemaat Tuhan bisa saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan bacakan suara gembala bagi setiap jemaat Tuhan. Suara gembala pada minggu ini itu dengan judul Pertumbuhan Karakter untuk Menyerupai Yesus. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam pertobatan, agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus. Ada 5 hal untuk memiliki pertumbuhan karakter yang menyerupai Yesus. Yang pertama, belajar mendisiplin diri. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 6. Untuk memiliki karakter yang kuat, kita perlu mengembangkan disiplin diri. Disiplin diri berarti mengatakan tidak pada hal-hal yang buruk. Disiplin diri artinya mengerjakan apa yang harus kita kerjakan meskipun kita tidak sedang ingin mengerjakan. Orang yang disiplin selalu bekerja apapun situasi yang dihadapinya. Yang kedua, tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 20. Sikap mementingkan diri sendiri adalah buah dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka selalu mencari aman diri sendiri. Bagaimana caranya untuk tidak jadi orang yang mementingkan diri sendiri? Tuhan yang pertama, lalu orang lain, baru kepentingan diri sendiri. Maka kita akan bertumbuh dalam karakter pelayanan kita dan merasakan sukacita yang besar. Yang ketiga, kembangkan keyakinan yang kuat. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Seorang yang berkarakter kuat adalah seorang yang memiliki keyakinan yang kuat.
Tidak ada orang yang berkarakter kuat tapi pelin-pelan. Sebagai contoh, Tuhan Yesus karena keyakinannya berani menolak tawaran iblis ketika dicobai di padang gurun. Matius pasal 4 ayat yang pertama. Yang keempat, mengembangkan sikap melakukan yang terbaik. Matius pasal 25 ayat 21. Orang yang memiliki karakter yang kuat adalah orang yang selalu melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dia akan tahu hukum tabur tuai. Dia tahu ada dua upah bagi mereka yang melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, yaitu upah di dunia dan juga upah di sorga. Dan yang kelima, belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Orang yang berkarakter kuat tahu bahwa kata-kata bisa mematikan atau membangun. Oleh sebab itu, ia akan selalu berusaha menggunakan kata-kata yang baik dan membangun orang lain. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus pada siang hari ini. Demikianlah suara gembala pada hari ini kiranya memberkati setiap kita umat Tuhan. Maka sama-sama kita siap berhati untuk diberkati firman Tuhan. Kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Pada siang hari ini kami dapat beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, baik kami yang beribadah secara langsung, bahkan setiap umat Tuhan yang beribadah live streaming, kami percaya hadirat Tuhan nyata bagi setiap kami, kuasa Tuhan nyata menjamah, melawat, dan menguatkan setiap kami. Maka sebentar tiba saatnya kami akan terima firman Tuhan. Roh Kudus yang ajar kami, pimpin kami oleh kuat kuasa kasih-Mu, agar semakin hari kami semakin segambar serupa dengan Tuhan Yesus dan berbuah bagi kerajaan sorga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan pada siang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita pada siang hari ini. Sama-sama kita mengucap syukur karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu kami dijadikan baru. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Kita berikan tepuk tangan lebih luar biasa lagi buat Tuhan siang hari. Kami mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Kami mengucap syukur, Yesus Tuhan, Kau selalu setia dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau Allah yang menopangku. Hanya Engkau yang selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, hanya Engkau yang
selalu setia, serahkan hidupmu bagiku. Kuasa darahmu, kuasa darahmu sucikan daku, berikan ku kemenangan. kita nyatakan karena kasih-Mu, Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan. kami nyatakan Tuhan Yesus, hanya karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami mengucap syukur. Kekuatan-Mu, ku dijadikan. Lebih lagi sama-sama nyatakan kebaikan Tuhan karena kasih-Mu, Karena kasih-Mu, karena kami mengucap syukur. karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Kami mengucap syukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Kami berterima kasih. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan. Kita ingat kebaikan Tuhan siang hari, nyatakan karena kasih-Mu, Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan. mari bersama-sama kita bangkit berdiri pada siang hari ini. Tepuk tangan
sambut firman Tuhan dengan pujian sebagai menyatakan kasih kesetiaan Tuhan. Karena kasih, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan karena kekuatan-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di tempat ini hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Karena Engkau Allah yang telah mati bagi kami, Engkau telah mengorbankan tubuh dan darah-Mu sehingga di tempat ini ada pengharapan yang baru. Kami mengucap syukur darah Yesus menyucikan kami, melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris kerajaan surga. Apa yang Bapa punya menjadi milik kami karena kami anak-Mu Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, pada saat siang hari ini kami percaya Tuhan, yang sakit memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, segala pergumulan ada jalan keluar di dalam Kristus. Segala bentuk ikatan kuasa gelap patah hancur dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Ada sukacita, amin saudaraku. Siap diberkati Tuhan. Yuk mari kita buka Alkitab kita. Bilangan pasal 22 ayat 2 sampai 6. Bilangan 22 2 sampai 6. Mari kita baca bergantian. Balak bin Zippor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. 3 yang keras. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zippor menjadi raja Moab. 5 yang keras. Ayat 6 bersama-sama. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu apa? Terus? Puji Tuhan. Siang hari ini kita akan bicara tentang hal yang sangat menarik, berbicara tentang mendengar suara Tuhan dan taat. Sama-sama katakan, aku rindu mendengar suara Tuhan. Lebih keras katakan, aku harus taat. Haleluya. Bapak Ibu rindu gak dengar suara Tuhan? Halo, rindu? Rindu ya. Setiap tokoh di Alkitab kalau Bapak Ibu lihat, mereka punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Di dalam keintiman ini nanti Bapak Ibu akan masuk level di mana bukan hanya doa-doa kita didengar Tuhan, tapi ketika Tuhan berbicara, engkau bisa dengar Dia. Tapi ternyata banyak orang Kristen yang bergumul, Pak, saya belum bisa dengar suara Tuhan. Padahal Tuhan selalu berbicara buat kita. Jadi yang masalah itu kita, maaf saudaraku. Saya pernah di situ. Yang masalah itu kita. Kita belum sefrekuensi dengan Tuhan. Kalau contoh kita ketemu orang, rasanya tidak sefrekuensi, ngomong nyambung gak saudaraku? Enggak ya.
Sama, kita belum masuk di dalam frekuensinya Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita banyak kendala untuk mampu mengetahui mana suara Tuhan, mana suara hati kita. Bahkan kadang suara roh jahat. Jadi yang Bapak Ibu dengar hampir setiap hari itu sumbernya 3. Kalau tidak roh jahat, suara hatimu atau suara Tuhan. Kadang 3-tiganya berbeda. Nah, bagaimana kita bisa tahu mana yang suara Tuhan? Gak ada yang lain, saudaraku. Bapak Ibu harus menjadi anaknya yang taat. Coba buka pada Yohanes 10 ayat 3. Yohanes pasal 10 ayat 3. Sama-sama kita baca. 2-1. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Sampai situ. Jadi yang dikatakan domba itu pasti mendengar suara gembala. Bapak Ibu dan saya dikatakan kita dombanya Tuhan. Katakan amin. Tuhan adalah gembala yang baik. Jadi kalau posisi kita benar jadi domba, maka pasti, katakan pasti, Bapak Ibu akan mendengar suara Tuhan. Ini kabar sukacita. Kadang kalau kita perhatikan di Alkitab seringkali Tuhan bilang kita domba. Tuhan adalah gembala. Bapak Ibu pernah nggak agak protes sama Tuhan? Tuhan kok domba sih? Domba kan binatang yang tidak terlalu kuat gitu loh. Kalau jatuh, Bapak Ibu tahu nggak? Domba itu kalau jatuh nggak bisa bangun sendiri. Harus ditolong, dipeluk sama gembalanya. Tidak bisa cari makan sendiri. Lemah saudaraku. Mudah tersesat. Nah Tuhan gambarkan Bapak Ibu dan saya begitu. Kadang saya berpikir Tuhan gambarkan kayak kita ini anak-anakmu sebagai singa-singa ya kan. Atau beruang-beruang yang berotot, yang kuat gitu. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan gambarkan kita seperti domba artinya memang kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Bahkan kita mudah jatuh dan tidak bisa bangkit lagi kalau tanpa Tuhan. Tapi kalau Tuhan adalah gembala kita, bahkan Tuhan berkata, makanan minuman kita Tuhan yang sediakan. Amin. Karena dia Bapa yang baik saudaraku. Nah, jadi bagaimana bisa mendengar suara Tuhan? Maka Bapak Ibu harus punya hati sebagai dombanya Tuhan. Punya karakter seperti domba. Domba itu nurut Bapak Ibu. Domba itu apapun yang gembalanya lakukan percaya aja. Nah itu dia. Artinya jangan protes, jangan terlalu banyak bertanya sama Tuhan. Amin. Bertanya nggak apa-apa, tapi kalau meragukan itu yang masalah Bapak Ibu. Nah siang hari ini kita akan belajar tentang seorang nabi Tuhan namanya Bileam. Katakan Bileam. Di sini saudaraku ada kisah di mana orang Israel tinggal beberapa langkah masuk tanah perjanjian. Kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab berapa tahun orang Israel di padang gurun? Ada yang tahu? 40 tahun ya. Satu generasi nih saudaraku. Satu generasi lahir, generasi baru lahir di padang gurun. Jadi yang dulu banyak protes-protes keluar dari Mesir udah pada mati semua nih saudaraku. Jadi yang mau masuk tanah perjanjian ini keturunan yang baru. Yang belum pernah merasakan perbudakan tanah Mesir. Nah mereka mau masuk kecuali siapa? Yosua dengan Kaleb. Nah ketika mereka mau masuk tanah perjanjian, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Masuk tanah yang kosong dan kemudian berlimpah susu dan madu, tidak. Ketika orang Israel mau masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan itu sudah ada yang menguasai. Bahkan jalan yang mereka harus lalui itu banyak bangsa-bangsa lain yang harus mereka perangi saudaraku. Nah salah satunya adalah bangsa Moab. Coba lihat ayat yang kedua tadi. Balak bin Zipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Jadi orang Israel yang mau masuk tanah perjanjian kurang lebih 2 juta orang. Bapak Ibu pernah melihat enggak? 2 juta orang berjalan bersama-sama menuju suatu daerah. Enggak pernah ya? Ini besar Bapak Ibu, besar. Mungkin Bapak Ibu melihat ujung ke ujung itu kepala orang lagi jalan. Ya, mau masuk tanah perjanjian.
Saat itu mereka akan melewati Moab. Dan rajanya Balak. Namanya Balak. Raja ini ketakutan karena mereka tahu bangsa-bangsa yang sudah dilewati Israel itu kalah perang semua. Dan mereka tahu pasukan mereka sedikit dibandingkan Israel, mereka nothing, bukan siapa-siapa. Sehingga untuk berharap menang atas perang, Balak punya rencana yang licik. Coba lihat pada ayat yang ke-6. Balak memanggil Bileam, statusnya nabi Tuhan, tapi ternyata nabi Tuhan yang hatinya jahat di hadapan Tuhan. Ayat 6 dikatakan, karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu, nih Balak tahu ya saudaraku, siapa yang kau berkati, apa? Dia beroleh berkat. Yang kedua, siapa yang kau kutuk, dia. Bileam ini bukan nabi biasa-biasa. Bileam ini punya karunia yang besar. Kalau dia memberkati orang, orang itu pasti diberkati. Ini luar biasa loh. Bahkan kalau dia mengutuk orang, contohnya nih Bapak Ibu, mengutuk tuh melaknati orang. Sore ini mati kau, mati saudaraku. Minggu depan kau bangkrut, kau habis, bangkrut. Jadi ini kuasa, urapan, ya, karunia yang Tuhan berikan buat seorang nabi yang bernama Bileam ini besar. Tapi kita tahu di dalam urapan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Katakan amin. Gak main-main. Apalagi kalau itu urapannya dari Tuhan, karunianya dari Tuhan, tanggung jawabnya kepada Tuhan. Tapi nabi ini ternyata jahat di mata Tuhan, saudaraku. Ya, nabi ini tidak takut sama Tuhan. Jadi saya melihat, walaupun orang itu memiliki karunia yang besar, tidak menjamin dia akan taat sama Tuhan. Betul. Sekali lagi ya, walaupun orang itu dipakai Tuhan dengan kuasa yang besar, tidak menjamin dia itu menjadi hamba Tuhan yang taat akan Tuhan. Singkat cerita, apa yang terjadi saudaraku? Ketika orang Israel akan lewat, maka Balak meminta kepada Bileam, kutuki orang Israel. Lihat pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 saudaraku. Ayat yang ke-8. Saya baca ya. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka. Bileam nih saudaraku, nabi Tuhan, bermalamlah di sini. Jadi Balak menyuruh utusan-utusan untuk datang kepada Bileam, bilang begini, sampaikan kepada Bileam, kutuki orang Israel. Nih, aku bawa upeti. Aku bawa persembahan untuk Bileam. Dari siapa? Raja Balak. Kalau persembahan dari raja saya percaya bukan sedikit. Amin saudaraku. Ini persembahan yang besar. Ketika utusan dari Balak sampai menjumpai Bileam, Bileam justru menyambutnya dengan baik. Saya Bapak Ibu kita pelajari bahwa Bileam sebagai hamba Tuhan, ketika ada orang yang datang hendak menjahati anak-anak Tuhan, sikap Bileam harusnya bagaimana? Menerima atau menolak mereka? Halo? Menolak atau menerima? Oh, saya percaya harusnya dengan otoritas Tuhan dia berkata, "Hai, pergi kalian. Yang kalian hendak serang itu adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Apalagi kalian menyuruh saya, hamba Tuhan, untuk memberkati umatnya Tuhan. Saya nanti jadi lawannya Tuhan. Enak aja." Benar gak Bapak Ibu? Harusnya Bileam bilang begitu. Tetapi ternyata karena utusan Balak membawa persembahan yang besar, lihat nih Bapak Ibu, ini memalukan sebenarnya. Ayat yang ke-8 dikatakan, lalu berkatalah Bileam kepada mereka, apa? Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku.
Coba lihat, dia bilang begini, stay di sini ya, kalian nginep di rumah saya. Nanti saya tanya sama Tuhan, nanti Tuhan ngomong apa saya sampaikan. Saya mau katakan saudaraku, ini seakan-akan rohani tapi rohana. Ya enggak? Saya tanya Tuhan dulu ya. Dia harusnya sebagai nabi tahu, nggak perlu tanya sama Tuhan, harusnya dia langsung bilang tidak. Amin. Jangan kompromi sama dosa. Apapun yang ditawarkan dunia saudaraku, kalau tawaran itu ternyata membuat engkau berontak kepada Tuhan, langsung bilang tidak. Amin. Berani. Karena Tuhan berkata, buat apa kita punya dunia dan segala isinya, tapi kita kehilangan nyawa kita. Mau kaya bagaimanapun, tapi kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, what for? Untuk apa? Bileam malah berkata, tunggu di sini, nanti saya doa. Aduh, nggak perlu didoain. Kalau ada orang datang ke hidupmu dan berkata, saya mau melukai orang yang kau kasihi, kira-kira Bapak Ibu usir atau suruh nginep di rumahmu? Hello? Usir ya? Ini sama Bileam disuruh nginep. Padahal bangsa itu, bangsa Israel, bangsa yang disayang Tuhan. Dan dia nabi bangsa Israel. Harusnya diusir, tegas. Ini dosa. Dosa, kalian melawan Tuhan. Apalagi kalian suruh saya mengutuk ke Israel. Nanti Tuhan jadi lawan saya. Gak mau saya, harusnya begitu. Tapi lihat saudaraku, hanya karena dia matanya gelap oleh uang yang ditawarkan. Bermalamlah di sini, maka aku akan memberi jawab kepadamu. Walaupun nanti Tuhan tanya gini, hey Bileam, itu siapa yang datang? Saya mau nanya, Tuhan tahu nggak siapa yang datang? Tahu ya? Tapi kenapa Tuhan tanya, siapa yang datang? Tuhan sedang berkata gini sama Bileam, Bileam, kamu udah tahu itu musuh. Kenapa kamu suruh dia nginep di rumahmu? Dan kamu tahu tujuan mereka adalah jahat. Dan dia akan memakai engkau untuk melakukan kejahatan mereka. Kamu itu hambaku. Mengapa kau mau taat sama mereka? Hanya karena uang yang mereka tawarkan. Ini keras loh. Kalau Bileam ini levelnya orang baru bertobat ya wajar. Benar gak? Ini hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Bahkan pelayan Tuhan yang bukan biasa-biasa. Punya karunia yang besar. Mulutnya ada urapan, ada api dari surga. Bisa mengutuki orang, bisa memberkati orang saudaraku. Kok bisa ya? Ternyata mendengar suara Tuhan tidak cukup. Selain mau mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu harus mau taat sama Tuhan. Betul. Karena di luar banyak orang Kristen bisa dengar suara Tuhan tapi tidak mau taat, tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika dia dalam masalah, dia tanya, Tuhan jalan mana yang harus kupilih? Ada A, ada B, Tuhan. Dia datang berdoa, mungkin berpuasa. Dan kemudian Tuhan katakan, ambil yang B anakku. Lah udah dengar suara Tuhan, katakan yang B. Dia masih bilang, Tuhan jalan yang B itu berat Tuhan. Jalanannya gelap, banyak masalah, banyak pergumulan, banyak orang jahat di situ. Tapi kalau Tuhan sudah katakan ambil jalan itu sekalipun berat, tapi ada Yesus, pasti ada kemenangan. Amin. Tapi kalau dia pilih jalan B, Tuhan aku kayaknya mau ambil jalan A Tuhan. Jalan itu lebar, gak ada masalah, banyak berkat di situ. Saya mau katakan, walaupun lebar, walaupun banyak berkat, tapi kalau tidak ada Yesus di situ, jangan pernah ambil saudaraku. Engkau akan masuk dalam masalah yang besar. Amin. Jadi yang paling penting itu di mana ada Yesus, disitulah engkau. Tempat paling aman adalah ketika ada Yesus dalam hidup kita. Ketika ada Yesus, laut Teberau saja dibelah Bapak Ibu. Katakan amin dulu. Ketika ada Yesus, tungku api yang besar, satu helai rambut Sadrak, Mesak, Abednego pun tidak terbakar. Ada Yesus di api itu. Ketika ada Yesus, Daniel di gua singa, ada singa yang lapar, singa tidak, bahkan menjilat dia pun tidak, boro-boro makan tulang dan daging dia. Asal ada Yesus, aman. Bilang amin Bapak Ibu. Ini memang level iman yang luar biasa. Bapak Ibu harus kenal siapa Yesus dulu, baru engkau berani punya iman seperti ini. Ini iman gak main-main.
Tapi kalau Bapak Ibu sudah kenal Yesus, engkau akan percaya dimanapun kau berada, engkau pasti aman. Engkau pasti tenang. Engkau pasti diberkati. Tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Dahsyat. Yang penting adalah di mana Yesus berada. Sehingga apa yang terjadi saudaraku buat Bileam ini? Bileam suruh pulang utusan Balak. Tapi Balak ini ternyata nggak mau menyerah. Dia tahu dia kalau perang dengan Israel pasti kalah. Dia berharap satu-satunya penolong dia adalah Bileam. Dengan dia mengutuki Israel maka Israel akan hancur dan tidak mengalahkan mereka. Sehingga lihat pada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak. Katakan lebih banyak. Dan lebih terhormat. Katakan lebih terhormat. Lebih terhormat dari yang Ini kadang setan pakai untuk menyerang Bapak Ibu dan saya juga. Jadi Balak Bapak Ibu mengirim utusan yang jumlahnya lebih banyak dan orang-orang yang lebih terhormat. Itu dia. Tujuannya apa? Supaya Bileam merasa dirinya dihormati. Nah, sanjungan ini bahaya saudaraku. Sanjungan dari setan ini ternyata itu perangkap untuk engkau jatuh dalam dosa. Tidak semua sanjungan itu bagus untuk membuat engkau kuat. Hati-hati. Ada sanjungan-sanjungan ternyata dari roh jahat. Ternyata ada juga utusan-utusan setan untuk datang kepadamu seakan-akan, ayo engkau hebat, kau luar biasa, hati-hati. Itu ternyata agen-agen roh jahat untuk menyerang hidupmu. Katakan amin saudara. Dari mana engkau tahu mereka jahat atau tidak? Dari mana engkau tahu itu dari Tuhan atau dari setan? Kau harus peka. Nanti kalau engkau peka, Tuhan katakan, dia bukan dari aku. Jangan dekat dengan mereka. Itu dia. Jadi dikirim orang-orang yang jumlahnya lebih banyak. Orang-orang yang lebih terhormat. Bapak Ibu tahu tidak? Kalau ada tamu negara yang nyambut menteri, artinya orang itu dihormati sebatas menteri. Benar nggak? Tapi kalau ada tamu negara yang menyambut RI 1, artinya orang itu selevel RI 1. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti ya? Jadi dikirim orang-orang yang terhormat ya, untuk menyanjung Bileam, mengipas-ipasi dia seakan-akan dia orang yang sangat terhormat. Dan bukan aja itu saja yang diberikan. Lihat pada ayat yang ke-17. Nah ini luar biasa nih. Ini mengerikan saudaraku. Ini jebakan yang paling sering terjadi ke anak-anak Tuhan. 17 baca keras sama-sama yuk. 2, 1. Sebab aku akan memberi upahmu apa? Terus? Ulang ya. Tolong lebih keras. Bila perlu bagi suara. Ini suara 1, suara 2, suara 3 semua. Baca yang keras ya. 2, 1. 1. Aha. Wih. Datanglah dan apa? Sumpah, kutukilah orang Israel itu bagiku. Dan janjinya dikatakan, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun, katakan apapun. Wih, apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Wah ini dia. Ini sama seperti perkataan setan ketika iblis mencoba Yesus. Apabila engkau menyembahku, dunia ini akan kuberikan kepadamu. Benar gak saudaraku? Semua. Hati-hati nih saudaraku. Ini seakan-akan berkat, tapi ini kutuk ternyata. Kita harus bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari setan. Katakan amin dulu. Amin. Dan sebagai hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang diberi karunia besar, harusnya dia peka, ini setan, ini roh jahat. Dan harusnya dia dengan integritas, dengan kewibawaan dari surga, sebagai hamba Tuhan yang besar, dia berani berkata bahkan menengking, hai roh jahat,
Enyang kau dalam nama Yesus. Amin. Ya. Walaupun saat itu nama Yesus belum ada, tapi dia bisa tolak itu. Bisa dia patahkan kuasa setan itu. Karena mulutnya ada kuasa. Orang yang dia berkati diberkati, orang yang dia kutuk dikutuki. Harusnya dia punya kuasa mematahkan serangan setan itu. Itu setan sedang menyerang Bileam, saudaraku. Dan apa yang kau minta akan kuberikan. Saudaraku, saya mau katakan, someday, suatu saat, roh jahat mungkin akan datang menawarkan hal yang sama kepadamu. Ya. Sekali lagi, suatu saat, someday, mungkin iblis akan datang dan menawarkan hal yang sama kepadamu. Semua yang kau minta akan kuberikan. Kutukilah Tuhanmu, tinggalkan Tuhan. Saya mau katakan, tolak dalam nama Yesus. Di mulut kita ada kuasa mematahkan segala siasat roh jahat. Katakan amin Bapak Ibu. Karena di luar tidak sedikit orang Kristen yang terperdaya dengan tawaran. Semua yang kau minta aku berikan. Hati-hati dengan jebakan ini. Ya, hati-hati saudara. Bapak Ibu harus percaya, ikut Tuhan hidupmu pasti diberkati. Ikut Tuhan, semua yang kita perlukan Tuhan sediakan. Bilang amin Bapak Ibu. Amin. Dan pada akhirnya Bapak Ibu pulang, saya pulang ketemu Tuhan, tidak ada yang kita bawa. Itu dia. Mau seberapa banyak engkau timbun, tidak ada yang kau bawa. Berapa kali saya pelayanan dipercayakan Tuhan menguburkan orang, saya lihat, mau sehebat apapun orang itu katanya hebat, saya lihat nggak ada yang dia bawa. Betul. Paling mahal, paling petinya. Bener nggak? Hello? Deposito dia, logam mulianya, sertifikatnya dibawa nggak? Gak akan. Gak akan saudaraku. Paling jas, dasi, kemeja, sepatu, Alkitab, itu pun kalau dibaca. Paling itu yang dibawa, bener nggak? Nanti yang kau bawa saudaraku, pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Itu dia. Dan ketika Bileam ditawari begitu, harusnya dia belajar dari pengalaman yang pertama. Tuhan, aku salah yang pertama, aku dosa, aku tergiur dengan tawaran uang yang diberikan. Kalau aku jatuh dalam dosa, ampuni Tuhan. Kalau ada tawaran lagi, aku akan menolak. Amin Bapak Ibu. Harusnya gitu ya. Tidak jatuh di dalam lubang yang sama. Ternyata Bileam ini memang otaknya udah salah saudaraku. Datang tawaran yang kedua, bukan dia tolak. Lihat ayat yang ke-19. Ini ayat yang ke-19, coba saya baca ya. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Masih nanya. Masih nanya saudaraku. Padahal yang pertama Tuhan bilang apa? Jangan kau kutuki karena Israel sudah kuberkati. Itu dia. Artinya jangan coba-coba kutuki orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu tahu tidak? Di luar Bapak Ibu sering dengar ya. Gua sumpahin lu bangkrut. Pernah dengar gak gitu? Bahkan saya pernah dengar gini. Gua sumpahin lu mati. Itu orang kalau yang dia sumpai tidak jaga hidup, tidak dekat sama Tuhan, itu sumpahnya bisa jadi loh. Orang tua juga kalau lagi marah sama anak bilang ini, anak siapa sih ini bodoh banget. Anak dia ditanya anak siapa saudaraku. Pernah nggak dengar orang tua begitu? Bodoh banget, anak nakal. Bener jadi nakal anaknya. Karena Tuhan berkata begini, hidup dan mati ditentukan oleh lidah. Jadi kalau kita mengutuki anak kita, mengutuki istri, mengutuki saking ribetnya ini kutuk-kutuknya. Mengutuki suami istri, jadi saudaraku, betul jadi. Saya mau tanya ayo, biar kita sama-sama bertumbuh, amin. Belajar nih. Kalau saya khotbah banyak nanya, saya kasih waktu 2 jam Bapak Ibu diskusi. Kenapa kalau kita kutuki anak kita nanti bisa jadi seperti perkataan kita? Kenapa? Ayo. Kenapa?
Kenapa saudara? Atau kalau ada orang mengutuki orang lain yang jauh dari Tuhan, tiba-tiba perkataan itu jadi aja. Karena gini, perkataanmu yang jahat itu bisa jadi kendaraan buat setan menyerang orang itu. Sekali lagi ya, perkataanmu yang jahat bisa menjadi kendaraan untuk setan menyerang orang itu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengutuki anak-anakmu, mengutuki pasanganmu, mulai saat ini bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku bertobat. Aku pernah salah ngomong sama istri, sama suami, sama orang tua, sama anak. Saat ini perkataan itu aku cabut dalam nama Yesus. Digagalkan dalam nama Yesus. Katakan amin. Sebelum dia berbuah, engkau bicara mungkin gak langsung jadi. Sama seperti engkau nanam benih, gak langsung jadi pohon dan ada buahnya. Enggak. Tapi someday, suatu saat perkataanmu akan menjadi realita, saudaraku. Dan engkau akan sangat menyesal. Amin. Jadi sebelum itu jadi buah, artinya perkataanmu menjadi kenyataan. Tarik dalam nama Yesus dan kau berkata, ampuni aku Tuhan. Haleluya. Ada juga orang yang berkata, aduh kayaknya pengen sakit nih. Aduh kayaknya, gua pasti bangkrut nih. Kayaknya lihat gimana kayak gagal nih. Jadi saudaraku, mulai saat ini belajar, ucapkan berkat atas apapun keadaan yang sedang engkau alami. Kau selalu katakan, aku percaya di tengah badai ini ada Tuhan yang pasti menolong aku. Maka lihat pertolongan Tuhan akan turun dalam kehidupan saudara semua. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bangkitkan iman, perkatakan hal-hal yang dahsyat. Ucapkan firman atas setiap masalah pergumulanmu. Setan takut dengan firman Tuhan. Jadi saudaraku, ya, karunia yang besar ternyata tidak bisa membuat orang taat sama Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Sehingga mulai siang hari ini kita akan menjadi orang yang taat. Katakan, aku harus taat. Taat ini akan timbul ketika Bapak Ibu dekat dengan Tuhan. Di dalam kedekatan ini engkau akan kenal siapa Tuhan yang kau sembah. Kalau Bapak Ibu kenal Yesus dengan baik, kita tidak akan mau main-main lagi. Betul. Kau akan segan sama dia. Kau akan gentar dekat sama dia. Nanti Bapak Ibu ketika engkau dekat sama dia, kau baru menyembah Tuhan aja udah lututmu lemes, gemetar. Betul. Kalau Bapak Ibu semakin dalam dengan Tuhan, engkau menyembah, hadirat Tuhan turun atas hidupmu. Kadang Bapak Ibu berdiri saja engkau nggak kuat. Ya. Tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama sering kali ketika Tuhan hadir, mereka nggak kuat berdiri sampai telentang muka cium tanah. Gak mampu berdiri. Hadirat Tuhan itu kudus, dahsyat, luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan saya doa Bapak Ibu akan mengalami hal demikian. Kalau hubunganmu sama Tuhan sudah seperti itu, saya percaya engkau tidak akan mau lagi melukai hati Tuhan. Karena engkau tahu dia Allah yang kudus, dia Allah yang dahsyat. Jadi siang hari ini inti khotbah saya adalah, yuk Bapak Ibu belajar mendengar suara Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Gak ada yang lain. Taat. Seringkali ketidaktaatan kita menjadi penghalang kita dengar suara Tuhan. Kalau kita nggak taat, nanti daging yang pimpin kita, bukan roh lagi. Kalau daging yang pimpin hidup kita, Bapak Ibu nggak akan bisa dengar suara Tuhan. Tapi kalau rohmu yang pimpin hidupmu, maka jiwamu akan tenang dan engkau akan bisa dengar suara Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan kalau bicara lewat roh kita, nanti roh kita akan bicara kepada jiwa kita. Di situ Bapak Ibu dengar suara Tuhan. Katakan amin. Amin. Sekali lagi, Tuhan kalau bicara kepada roh kita, karena roh kita dari Tuhan, frekuensinya nyambung, nanti roh kita akan bicara kepada jiwa. Jiwa itu perasaan dan pikiran kita. Jadi kalau pikiranmu kudus, ya hatimu kudus, nggak ada kepahitan, nggak ada kebencian, maka engkau akan dengar suara Tuhan yang sudah disampaikan kepada rohmu. Tanpa penghalang, kau akan mendengar dia berbicara kepadamu, saudaraku. Betul. Tuhan rindu komunikasi dengan kita. Siap semakin dekat dengan Tuhan, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami mengucap syukur siang hari ini kami sudah beribadah. Kami bangga jadi anak-Mu Tuhan. Di tempat ini Tuhan perlengkapi kami untuk kami semakin intim dengan Tuhan.
Kami tahu banyak hal yang terjadi, kami belum mengerti mengapa. Itulah sebabnya kami perlu tuntunan Tuhan. Ajar kami untuk taat dan setia Tuhan. Hamba juga doa, berkati setiap usaha pekerjaan anak Tuhan. Berkati apapun yang mereka perlukan, Tuhan sediakan dari surga. Terpujilah Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka hati kita, sambut yang terbaik, pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Panggil namanya. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Yesus, Kau telah tebus hidupku. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Segala hormat dan kemuliaan, tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan, tubuh-Mu. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri gereja Liberia, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bagi kami menyucikan, sempurnakan hidup kami. Haleluya. Sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari saudaraku dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga kami tidak terkapar di meja operasi, kami tidak terkapar di rumah sakit, kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari bangkitkan iman kita, sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus, kami menolak perzinahan, percabulan, kami menolak poligami, poliandri, kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami jadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, berkati jantungku sehat, paru-paruku sehat, kami tidak sakit liver, tidak sakit ginjal, tidak diabetes, tidak hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Sebutkan sakitmu saudaraku, naikkan doamu. Mari bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana
Yang pertama bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga dengan roti mana setiap hari, kasut baru, sepatu baru, artinya kami generasi juara, generasi Tuhan, kami diberkati, tidak miskin, tidak gagal. Pekerjaanku berhasil, diberkati Tuhan. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak gagal. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, setiap kita yang sudah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat tangan kita mau naikkan syukur kita buat kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah minyak-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan, urapi minyak ini dengan kuasa tangan-Mu yang ajaib, agar setiap tetes menjadi minyak-Mu yang kudus menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang terikat lepas, bahkan usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus. Yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Segala hormat pujian bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami sungguh bangga jadi anak-Mu. Kami mau setia sampai akhir, sampai kami berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Bahwa setiap kami Bapa menghadapi pergumulan hidup dengan sukacita, karena kami tahu Allah yang kami sembah lebih besar dari apapun. Kami mau dekat dengan Tuhan di dalam keintiman, di dalam kekudusan. Kami percaya Tuhan akan berbicara banyak buat kami. Pertajam pendengaran kami, seperti Daud berkata, pertajam pendengaranku Tuhan, sehingga kami dengar-dengaran dengan Tuhan, sehingga kami tidak melakukan kesalahan yang mendukakan hati Tuhan. Dan berikan kami hati yang taat Tuhan. Seringkali kami jatuh dalam hal ini, kami tidak taat sama Tuhan. Kami melakukan apa yang menurut kami baik. Ampuni kami. Kalau selama ini sering kami lalai, kami tidak taat kepada Tuhan. Kami mengikuti apa yang dunia katakan, apa yang manusia katakan. Dalam nama Yesus, sikirabaya rabaya rabaya rabaya. Porabaya rabaya 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 sikida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 d. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan urapan-Mu yang besar buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Urapan inilah yang akan menarik mereka semakin melekat dengan Tuhan, semakin dekat, intim. Ajar kami mau bayar harga apapun, yang penting kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, bentuk kami. Kalau ada karakter, kebiasaan-kebiasaan kami yang masih mendukakan hati Tuhan, yang terus kami lakukan hingga detik ini, mungkin kami berpikir tidak ada yang lihat, tapi Tuhan lihat. Please ampuni kami Tuhan, kuduskan dengan darah Yesus. Lepas segala bentuk ikatan apapun yang menghalangi engkau datang mendekat sama Tuhan, yang menghalangi engkau masuk dalam kekudusan Tuhan, kupatahkan dalam nama Yesus. Hancur saat ini di tempat ini segala belenggu setan, penghalang-penghalang engkau datang melangkah kepada tahta Tuhan, dihancurkan
dilepaskan dari hidupmu. Mari saudaraku, berlombalah, datang mendekat, bayar harga. Yesus sudah bayar harga di atas kayu salib. Tuhan hanya minta kita taat pada Dia. Thank you Jesus. Saat ini kami terus berdoa buat gereja Tiberias. Kasih sayang-Mu luar biasa di tempat ini. Jauhkan dari yang jahat. Terus pakai semakin luar biasa menjadi berkat bagi banyak jiwa Tuhan. Berkati pelayanan Ibu Gembala Sidang kami bersama anak, menantu, cucu aman dalam perlindungan-Mu. Tuhan berikan kesehatan dan umur yang panjang. Sebentar kami juga akan pulang. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna menjaga kami. Roh celaka, roh maut dipatahkan dalam nama Yesus. Sepanjang minggu ke depan Tuhan akan membawa hidup kami semakin dahsyat dan luar biasa. Angkat kedua tangan kita saudaraku. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita, keluarga kita, memberkati usaha karir pekerjaan mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus. Mari semua bersama kita katakan amin, amin.